Halo Sobat Hukum, jumpa lagi dengan saya Cindy sebagai host dalam acara Posbakum, podcast bahas hukum. Kali ini Cindy akan ditemani oleh seorang aktivis hukum sekaligus sebagai seorang peneliti hukum. Halo Kak Ardi. Halo Cindy, halo Sobat Hukum. Apa kabar Kak? Baik. Puji Tuhan. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai penerapan penjatuhan hukuman pidana anak. Oke Kak Ardi, yang sering melakukan penelitian, yang menjadi pertanyaan saya mengenai penerapan penjatuhan pidana anak, apa yang membedakan penjatuhan pidana kepada orang dewasa dan juga anak? Jadi kita berbicara soal hukuman pidana antara orang dewasa dan anak-anak itu kan berbeda. Berbedanya terletaknya di mana? Orang dewasa, kalau kita melihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu terdapat di pasal 10. Nah, di dalam pasal 10 itu tuh yang menyebutkan bahwa pidana pokok itu terdiri dari pidana mati, hukuman mati, penjara, kurungan, denda dan lain-lain. Itu untuk orang dewasa. Itu orang dewasa. Sedangkan untuk anak sendiri itu dia berbeda. Itu dia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu di dalam pasal 71 ayat 1. Nah, itu dia menyebutkan begini. Pidana pokok terdiri dari pidana peringatan, itu yang pertama, pidana bersyarat, pidana pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan yang terakhir pidana penjara. Jadi kedua ini sedikit berbeda. Di dalam anak, upaya yang paling terakhir itu adalah pidana penjara. Sedangkan orang dewasa yang paling terakhir hukuman mati. Jadi hukuman mati itu tidak berlaku di dalam anak. Penjatuhan pidana terhadap anak. Jadi antara dua itu berbeda sekali. Oke, tadi Kak Ardi berbicara tentang hukuman terakhir kepada anak. Itu hukuman terakhir. Nah, bagaimana upaya awal yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan, misalnya upaya awal antara anak ini supaya mendapatkan pencerahan? Misalnya ini soal proses penyelesaian nih. Iya, proses penyelesaian. Jadi begini. Ini kalau berkaitan dengan anak, kalau orang dewasa lebih mengutamakan restoratif justice, tapi bahwa RJ itu juga berlaku di dalam anak, tetapi bahwa di dalam anak itu juga harus dilakukan diversi. Apa itu diversi? Diversi ini kan pengalihan penyelesaian perkara di dalam pengadilan ke luar pengadilan, itu namanya diversi. Jadi dua hal yang berbeda. Oke Kak Ardi, bagaimana anak ini dikatakan sebagai anak yang sudah cakap hukum dan juga anak yang belum cakap hukum yang diatur dalam undang-undang? Jadi begini, berkaitan dengan cakap hukum ya. Sebenarnya di dalam KUHP itu sudah dicabut berkaitan dengan anak, dan sudah dicabut itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ini berkaitan dengan anak pidana. Di dalam anak pidana itu di pasal 1 angka 3 ini kan dia sudah bilang anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut sebagai anak pidana, yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun diduga melakukan tindak pidana. Jadi renggang usia antara anak itu dari 12 tahun sampai 18 tahun. Ini sudah bisa dikatakan cakap hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Itu di dalam aturan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Oke, itu yang sudah cakap hukum antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Nah, di sini misalnya Cindy ambil contoh kasus di mana anak yang sebagai pelaku ini melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Nah, yang menjadi pelaku pencurian ini anak di bawah umur, tentunya di bawah 12 tahun. Nah, bagaimana sanksi hukum yang diterapkan kepada pelaku yang masih di bawah umur ini? Jadi sanksi terhadap atau hukuman terhadap anak yang belum berusia sampai 12 tahun atau sampai 18 tahun tadi
Itu di dalam undang-undang sistem peradilan pidana lagi, itu dia mengatakan lagi di pasal 69 ayat 1. Ini dia bilang ini. Anak hanya dapat dikenai hukuman pidana dan tindakan berdasarkan undang-undang ini. Artinya ada dua hukuman di sini. Hukuman pidana dengan tindakan. Hukuman pidana itu kepada anak yang sudah dewasa. Yang tadi dari umur 12 sampai umur 18 itu bisa dikenakan pidana. Pidananya itu nanti berupa di mana, itu di dalam pasal 71. Tindakan ini itu berupa berkaitan dengan kembali kepada orang tuanya. Itu nanti diselesaikan secara baik-baik, lalu dikembalikan kepada orang tuanya, lalu diberikan pengawasan gitu. Pada orang tua dari pelaku sendiri. Bukan saja, nanti ada pihak dari penegak hukum lah yang bisa melakukan itu. Yang dijatuhi hukuman tindakan ini itu berbicara mengenai pelaku yang masih di bawah umur. Ya, anak yang di bawah umur. Nah, bagaimana penerapan hukuman atau sanksi kepada anak yang sudah cakap hukum? Misalnya dia umurnya berkisar dari 12 atau sampai dengan 18 tahun. Ya. Jadi, itu tentunya yang diterapkan sanksi pidananya kan. Bagaimana itu, Kak? Jadi di dalam pasal 71 ayat 1 itu kan dia punya sanksi itu berupa pidana peringatan. Kalau kita berbicara soal pidana peringatan itu sampai sekarang itu banyak pengadilan yang belum pernah menerapkan dari pidana peringatan tadi. Sekarang. Tetapi mereka lebih berfokus pada pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Itu lebih fokus. Oke, berarti bisa dong Kak dijelaskan satu persatu mengenai bagaimana pelatihan kerja, peringatan, bersyarat. Mungkin bisa dijelaskan kepada Cindy dan juga sobat hukum. Tapi berkaitan dengan tadi sini yang berkaitan dengan pidana peringatan, untuk sampai sini saya belum tahu bagaimana penerapannya, karena di dalam peradilan pun banyak yang belum menerapkan soal itu sejauh penelitian Kakak ya. Sejauh penelitian. Ya. Jadi kita disclaimer dulu nih. Iya. Kalau ada penemuan lagi ya tinggal lagi ya. Tetapi bahwa ini berdasarkan hasil penemuan saya. Iya. Itu berkaitan pidana peringatan itu tuh sampai sekarang itu belum tahu. Tetapi kita berbicara soal pidana bersyarat. Pidana bersyarat ini sama kayak kalau kita melihat di dalam penerapan hukuman kepada orang dewasa. Iya. Itu seperti pidana percobaan. Seperti pidana percobaan. Dia lebih ke situ. Jadi pidana bersyarat. Jadi dia punya bunyinya begini. Anak dijatuhi pidana penjara 4 tahun. 4 tahun. Menjatuhi pidana penjara 4 tahun. Tetapi bahwa pidana itu tidak boleh dijalani. Itu maksudnya seperti apa, Kak? Tidak boleh dijalani. Jadi nanti diganti dengan pidana lain lagi. Itu yang berkaitan pidana pengawasan. Iya. Pidana pengawasan, pembinaan di luar lembaga, dan pemberdayaan masyarakat. Itu di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak pasal 71 ayat 1 huruf B. Iya. Itu dibagi lagi tadi. Ada tiga bentuk dari pidana bersyarat tadi. Iya. Jadi pidana bersyarat yang tadi, pidana penjara yang tadi itu tidak usah dijalankan selama sekian. Nanti ada dia punya, istilahnya ada dia punya jangka waktu yang nanti dijatuhkan oleh hakim. Nanti diganti dengan pengawasan atau apa gitu. Pengawasan ini dilakukan terhadap anak tadi. Iya. Dilakukan oleh siapa? Balik Pemasyarakatan. Nanti mereka melakukan riset semua, lalu mereka melakukan pengawasan terhadap anak. Jadi bukan saja Balai Pemasyarakatan, tetapi jaksa pun dapat melakukan pengawasan terhadap anak. Itu berkaitan pidana bersyarat. Kalau berkaitan pidana pelatihan kerja, pidana pelatihan kerja ini sebenarnya kalau saya mau bilang bahwa pidana pelatihan kerja itu sebagai pidana pengganti. Pidana pengganti. Pidana pengganti. Pidana penggantinya begini. Kita berbicara soal kasus pelecehan pencabulan terhadap anak. Misalnya anak dan anak melakukan pencabulan. Di dalam itu undang-undang perlindungan anak pun itu ada 2 hukuman ketika anak melakukan pencabulan. Yang pertama bahwa pidana penjara, yang kedua adalah pidana denda. Artinya di sini ada kumulatif, ada 2 pilihan relatif ya.
bukan relatif, tapi ini kumulatif. Oh, iya. Jadi dua-duanya bisa dijatuhkan. Kayak gitu. Jadi pidana pelatihan kerja ini diganti dengan pidana denda tadi. Denda kepada pelaku Denda. ini. Nah, ya. karena anak ini kan tidak mungkin dia membayar denda sekian juta Iya, atau sekian betul. ratusan gitu. Betul, betul. Maka dilakukan pelatihan untuk membimbing anak menjadi lebih bagus. Ini berkaitan dengan generasi ke depannya nanti. Oke. Itu terkait dengan pidana pelatihan. Oke, demikian penerangan dari Iya. kakak-kakak ya, dari kakak Ardi ya, sobat hukum. Nah, di sini lanjutan pertanyaan dari Cindy nih kak. Misalnya pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor ini sudah cakap hukum dan dia statusnya masih sekolah. Itu seperti apa? Kira-kira penjatuhan hukuman ini masih tetap dijalankan atau bagaimana? Karena si pelaku ini masih dalam status sekolah kak. Itu bagaimana kak? Sebenarnya begini. Sebenarnya kan di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak itu lebih ditekankan berkaitan dengan hak dari anak. Hak ya. Hak dari anak. Artinya begini. Artinya kita tidak bisa mencabut kebebasan dari itu anak. Jadi dia punya hak itu tidak boleh cabut kecuali hal-hal yang sangat membahayakan. Contohnya pembunuhan. Nah itu tuh memang hak harus dicabut terhadap anak. Dia punya sekolah pun bisa dicabut. Tetapi yang berkaitan pidana-pidana macam kayak pidana pencurian itu ada dia punya ada dia punya isinya aturan sendiri lah di dalam lapas itu juga memberikan hak pendidikannya kepada itu anak. Oh, ternyata sudah ada penyediaan tenaga pendidikan begitu ya kak? Itu negara kita sendiri kan diatur di situ. Oke. Jadinya hak sekolah anak ini tidak dicabut, tetap itu yang misalnya melakukan tindak pidana ringan, misalnya pencurian. Nah, bagaimana dengan misalnya si pelaku ini melakukan tindak pidana pembunuhan? Nah, itu kan pastinya pidana yang diberikan tentunya itu berat kan? sudah berat, istilahnya sudah memang harus mencabut dia punya hak. Hak sekolahnya. Oh iya, oke. Itu anak. Sebenarnya begini, kalau kita lihat di dalam itu undang-undang sistem itu bahwa penerapan misalkan hakim dia jatuhkan pidana bersyarat pun sudah ada pendidikan di situ. Iya. Contohnya begini, pengawasan itu pun ada pendidikan. Sudah merupakan edukasi ya. Edukasi gitu. Jadi ada pendidikan terus itu jenjang itu. Kecuali memang dia punya hak dicabut. Itu yang bagi pelaku sangat yang melakukan membahayakan. tindak pidana yang berat ya kak. Oke kak, setelah pelatihan kerja masuk pada pembinaan dalam lembaga itu seperti apa kak? Bisa dijelaskan kepada Cindy dan juga sobat hukum. Jadi pidana pembinaan di dalam lembaga itu sedikit berbeda dengan pidana yang lain. Kenapa berbeda? Ini berkaitan dia punya perbuatan. Jadi di dalam pasal 80 ayat 2 itu penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga apabila perbuatan dari si pelaku itu tidak membahayakan keadaannya, tidak membahayakan masyarakat. Tetapi ini sedikit kritikan bahwa begini. Sini contohnya sini nih anak nih. Sini sebagai anak. Ya. Melakukan pencurian di pekarangan rumah. Artinya itu pidana pemberatan. Iya. Pidana pencurian dan pemberatan. Dengan tindakan itu saja sudah membahayakan masyarakat. Jadi ada agak sedikit ini yang tidak logis dari niat Tuhan namanya. Itu seperti tidak logisnya begini, tidak membahayakan masyarakat. Padahal setiap perbuatan itu membahayakan masyarakat. Yang disebut pidana tadi. Jadi sebenarnya tidak menjadi patokan bahwa yang tidak membahayakan masyarakat dijatuhin hukuman. Sebenarnya agak sedikit tidak logis. Berarti ini menjadi tugas atau PR bagi Kak dalam penelitian nih. Sebenarnya gitu. Oke, berarti harus diteliti. Itu lebih dalam lagi berkaitan dengan pidana pembinaan dalam lembaga. Tetapi bahwa ini hanya sedikit kritikan, tapi bahwa kalau misalkan ada pandangan-pandangan lain yang berkaitan dengan pidana pembinaan ini, nanti kan tinggal didiskusikan saja itu berkaitan dengan ini. Oke lah Kak, terima kasih banyak untuk kesempatan dan juga waktu dipertemukan dengan saya. Nice.
di tengah kesibukan penelitian dan juga aktivitas kakak sebagai seorang aktivis hukum. Terima kasih ya kak, semoga penelitian kakak selanjutnya menjadi edukasi bagi saya dan juga sobat hukum. Ya, terima kasih kak. Good job ya kak, semangat. Oke, sobat hukum, demikian episode Posbakum kita pada kesempatan ini dengan tema penerapan penjatuhan hukuman pidana anak. Saya Cindy di sini mengundurkan diri. Jangan lupa sebelumnya sobat hukum untuk like, share dan subscribe channel YouTube kita Posbakum, dan juga jangan lupa untuk bunyikan tombol notifikasi agar teman-teman tetap terupdate mendapatkan pembaharuan Posbakum selanjutnya apa yang akan kita bahas. Saya Cindy mohon pamit. Goodbye.